Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8, bab 4 relasi dan fungsi. Kita akan belajar soal latihan 4.4 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, manakah dari diagram panah berikut ini yang menggambarkan korespondensi satu-satu? Jelaskan. Baik, Ibu jelaskan. Dari yang ke-1, himpunan A beranggotakan A, B, C ada 3, himpunan B beranggotakan D, E, F ada 3, anggotanya sama-sama 3 anak-anak. A berpasangan dengan D, B berpasangan dengan E, sedangkan C anggota himpunan A tidak punya pasangan, F juga tidak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu karena ada satu anggota himpunan A dan satu anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan. Kalau korespondensi satu-satu anak-anak ini C dengan F ini berpasangan, ini baru korespondensi satu-satu. Lanjut yang kedua, himpunan A beranggotakan 3 A, B, C, himpunan B beranggotakan D, E, F, G. Ini ada 4 anggota. Jumlah anggotanya sudah tidak sama, ini tidak akan bisa membentuk korespondensi satu-satu anak-anak. Karena di sini sudah kelihatan kalau F gak punya pasangan. A berpasangan dengan D, B berpasangan dengan E, dan C berpasangan dengan G. F anggota himpunan B tidak punya pasangan. Bukan korespondensi satu-satu karena ada satu anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan. Ini beri penjelasan jumlah anggota tidak sama. Yang ketiga, himpunan A beranggotakan AB ada 2, himpunan B beranggotakan DF ada 2. Ini masing-masing tepat punya satu pasangan, berarti ini korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasangan anggota himpunan B dan sebaliknya. Setiap anggota B juga tepat punya satu pasangan anggota A. Yang keempat, himpunan A beranggotakan A, B, C, D ada 4. Himpunan B beranggotakan D, E, F, G ada 4. Masing-masing tepat punya satu pasangan. Ini berarti korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasangan atau tepat satu pasangan, boleh anak-anak, anggota himpunan B dan sebaliknya. Anggota himpunan B ini juga tepat punya satu pasangan di anggota A. Ini yang keempat, yang kelima maksud Ibu, anggota himpunan A ada 1, B juga 1, ini ada tanda panahnya berarti korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasangan anggota himpunan B dan sebaliknya. Anggotanya hanya 1, ini ada tanda panahnya berhubungan berarti ini korespondensi satu-satu. Lanjut ke soal kedua anak-anak, manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang termasuk korespondensi satu-satu? Jelaskan. Baik yang A kita cermati, di sini 1, ini 2, ini 3. Nih, di sini juga ini tidak ada yang double, tidak ada yang punya ini misalkan 1 juga cuma 1, sini 2, sini 3. Kita cermati, ini anggota domain, yang kodomain 1, 2, 3. Jadi masing-masing tepat punya satu pasangan. Ini jadi tidak ada yang double anak-anak, baik dari domain maupun kodomainnya tidak ada yang double. Jadi ini korespondensi satu-satu. Yang B kita cermati, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Berarti bukan korespondensi satu-satu. Bukan korespondensi satu-satu karena bilangan 2 anggota domain di sini ini mempunyai 3 pasangan yaitu 2, 4, dan 6. Lanjut yang C, A, di sini 2, di sini B. Selanjutnya di sini 2, di sini B, di sini A. Sama sekali tidak ada yang sama. Ini berarti A berpasangan dengan 2, 2 dengan B, B dengan A. Berarti ini korespondensi satu-satu anak-anak. Lanjut yang D, ini kita cermati sini 1, 2, 3. Nih, selanjutnya di sini P, di sini Q, di sini P. Anggota kodomain ada yang punya 2 pasangan yaitu P. Ini berarti bukan korespondensi satu-satu karena P anggota kodomain mempunyai 2 pasangan.
Lanjut yang E, kita cermati di sini 5, 6, 7, di sini 6, 7, 5. Berarti ini korespondensi 1, 1. Lanjut yang F, di sini A, di sini B, di sini A. Kita cermati A double punya dua pasangan yaitu X dan Y. Bukan korespondensi 1, 1 karena A anggota domain mempunyai dua pasangan. Ayo berpikir kritis anak-anak. Soal nomor 3, Suparno mengatakan bahwa setiap dua himpunan yang banyak anggotanya sama, pasti selalu dapat dikatakan korespondensi 1, 1. Tetapi Sunardi tidak setuju dengan pendapat Suparno, karena dua himpunan yang dapat dinyatakan dengan korespondensi 1, 1 memiliki hubungan yang khusus. Setujukah kalian dengan pendapat Sunardi? Jelaskan. Baik, untuk jumlah anggota dua himpunan ini sama, sudah Ibu jelaskan di nomor 1, karena belum tentu anak-anak. Tadi kalau A, B, C, dan D, E, F, C, dan F tidak berpasangan, tidak ada tanda panahnya, itu saja sudah bukan korespondensi 1, 1. Nih, Ibu memberi penjelasan di bawah. Saya setuju dengan pendapat Sunardi karena pada korespondensi 1, 1 ada hubungan yang khusus, yaitu jumlah anggota dua himpunan sama banyak dan setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan anggota kodomain. Sebaliknya, setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu pasangan anggota domain. Ayo berpikir kreatif anak-anak. Soal nomor 4, temukan kejadian sehari-hari di sekitar kalian yang menunjukkan sebagai korespondensi 1, 1. Presentasikan secara singkat temuan kalian di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh korespondensi 1, 1. Yang ke-1, nama siswa dan nomor absensinya di kelas. Setiap satu anak atau satu siswa, nomor absensinya di kelas cuma 1 dan nomor absensi itu hanya ditujukan untuk satu siswa. Demikian juga nama siswa dan nomor induk siswa nasional atau NISN, nama seseorang dan nomor induk kependudukan atau NIK, sebuah rumah dan nomor alamat rumah. Selanjutnya nama siswa dan nomor peserta ujian siswa. Bisa juga ini satu pengunjung, ini satu nama pengunjung atau satu pengunjung dengan nomor tiket ketika masuk kebun binatang atau masuk ke tempat pertunjukan anak-anak. Bisa juga. Soal nomor 5, apabila diketahui banyak anggota dua himpunan seperti berikut ini, maka ada berapa banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B? Baik, jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B sama dengan 12. Banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin dari himpunan A dan B ini sama dengan 12 faktorial anak-anak. Nanti anak-anak bisa belajar lebih lengkapnya di buku. Ini sama dengan 12 faktorial sesuai dengan jumlah anggotanya. Artinya ini 12 faktorial itu sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti kalau guru meminta untuk menghitung, ini hasilnya 479.100.600. Kalau tidak diminta untuk menghitung berarti cukup banyaknya adalah 12 faktorial. Lanjut yang B, jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B sama dengan 9. Berarti banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B sama dengan 9 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 362.880. Soal nomor 6 anak-anak, manakah di antara dua himpunan berikut ini yang dapat dinyatakan sebagai korespondensi 1, 1? Jelaskan. Baik, Ibu bahas dari soal A. Himpunan A beranggotakan nama bulan dalam setahun. Nama bulan dalam setahun berarti ada 12 anggotanya mulai dari Januari sampai Desember. Anggota himpunan B, nama hari dalam seminggu berarti anggotanya ada 7 anak-anak, Senin sampai Minggu.
Berarti ini NA, Ibu bahas di sebelah kanan. NA atau jumlah anggota A sama dengan 12, jumlah anggota himpunan B sama dengan 7. Karena jumlah anggota himpunan A, NA tidak sama dengan NB, ini tidak dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Ini penjelasan di sini ini dapat anak-anak, bukan pasti atau selalu. Jadi kalau jumlah anggotanya sama, ini nanti dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Lanjut ke soal B. Himpunan C beranggotakan bilangan genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. Bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, nih 7. NC sama dengan 4, ND sama dengan 4. NC sama dengan ND, berarti jumlah anggota himpunan C sama dengan jumlah anggota himpunan D, sehingga dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Lanjut, sekarang yang C, soal C. Himpunan E beranggotakan A, E, I, O, U. Himpunan F beranggotakan 5 kota besar di Pulau Jawa, berarti anggotanya sama-sama 5. NE sama dengan 5, NF sama dengan 5. NE sama dengan MF, NF dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Lanjut ke soal D. Himpunan G beranggotakan nama hari dalam seminggu, berarti 7 anggotanya. Bilangan prima antara 1 dan 11 ini untuk himpunan H, berarti 2, 3, 5, 7. Karena antara 11-nya nggak ikut anak-anak. Ini 4. Berarti NG sama dengan 7, NH sama dengan 4. NG tidak sama dengan NH. Ini sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dinyatakan sebagai korespondensi satu-satu. Soal nomor 7 anak-anak, diketahui himpunan K beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan L beranggotakan A, B, C, D, E, F. Untuk soal A, tentukan ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan K ke himpunan L. Baik, ini anggota himpunan K jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti NK sama dengan NL sama dengan 6. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan K ke himpunan L, berarti 6 faktorial anak-anak sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Ke soal B, coba minimal 3 himpunan pasangan berurutan yang termasuk korespondensi satu-satu dari himpunan K ke himpunan L. Ini himpunan pasangan berurutannya Ibu memberi contoh 4 anak-anak. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. Selanjutnya ini Ibu, ini tukar tempat A dan B. 1B, 2A, 3C, 4D, 5E, 6F. Selanjutnya A Ibu tukar tempat dengan C menjadi 1C, 2B, 3A, 4D, 5E, 6F. Satu contoh lagi, 1D, 2B, 3C, 4A, 5E, 6F. Nanti anak-anak bisa membuat contoh lain karena ada banyak anak-anak. Ini ada 720 anak-anak, nanti bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Soal nomor 8 anak-anak, jika diketahui himpunan A beranggotakan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, maka apakah fungsi FA ke A yang didefinisikan sebagai berikut merupakan korespondensi satu-satu? Baik Ibu bahas dari soal A, Fx ini sama dengan negatif X, berarti Fx sama dengan negatif X, ini panah negatif X. Berarti kalau F-nya negatif 2, di sini F negatif 2 panah, lawan dari negatif 2 adalah 2. F negatif 1 lawan dari negatif 1 berarti 1. F0, 0. F1 lawannya berarti negatif 1. F2 lawannya negatif 2. Kalau kita cermati, anggota himpunan A negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Di sini untuk daerah hasilnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 sama dengan kodomanya. Ini merupakan korespondensi satu-satu.
Lanjut ke soal B, fx ini menjadi x kuadrat. Berarti f negatif 2 ini panah dalam kurung negatif 2 pangkat 2. Ini artinya seperti ini anak-anak. Negatif 2 kali negatif 2 ini sama dengan 4 seperti itu. F negatif 1 panah dalam kurung negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. F0 ini panah 0 kuadrat sama dengan 0. F1 panah 1 kuadrat sama dengan 1. F2 2 kuadrat sama dengan 4. Ini untuk daerah asalnya domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sedangkan daerah hasilnya 4, 1, 0, 1, 4. 4 di sini nih anak-anak. Ini tidak ada dalam anggota himpunan A. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Lanjut ke soal C anak-anak. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1. Ini untuk f negatif 2 sama dengan berarti dalam kurung negatif 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. F negatif 1 sama dengan dalam kurung negatif 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya F0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. F1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. F2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kita cermati ini untuk domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Untuk ringnya atau daerah hasilnya 3, 0, negatif 1, 0, 3. Bukan anggota himpunan anak-anak. Untuk 3, nih 3 dan juga 3 di sini. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Soal nomor 9 anak-anak. Berdasarkan himpunan yang diberikan berikut, ada berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat? Baik, untuk soal A, himpunan P beranggotakan huruf vokal dan himpunan Q beranggotakan bilangan cacah antara 1 dan 7. Baik, himpunan P beranggotakan, ini soal A, I, U, E, O. Himpunan Q beranggotakan bilangan cacah itu dimulai dari 0 karena antara 1 dan 7 berarti 2, 3, 4, 5, 6. NP sama dengan NQ sama dengan 5. Nih, itu 2, 3, 4, 5. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan P ke himpunan Q sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ke soal B, himpunan A beranggotakan faktor dari 8 dan himpunan B beranggotakan faktor dari 21. Baik, Ibu bahas. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 4, 8. Ini anak-anak. Nih. 8 itu 1 kali 8, 2 kali 4. Faktor suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi bilangan itu. Jadi kalau faktor dari 8, bilangan-bilangan yang habis membagi 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Kalau 21 berarti 1 kali 21, 3 kali 7. Faktornya 1, 3, 7, 21. Himpunan B beranggotakan 1, 3, 7, 21. NA sama dengan NB sama dengan 4. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Soal nomor 10 anak-anak. Sebuah perusahaan memproduksi suatu produk dengan kode tanggal manufaktur tertentu. Tentukan jika A, B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah korespondensi satu-satu dengan ketentuan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan D, A, H, B, C, I, G mewakili kode barang untuk tanggal pembuatan 23, ini bulannya 07, tahunnya 1986. Berarti C di sini anak-anak ini. Kalau A dengan 0, B dengan 1, C dengan 2, D dengan 3, E dengan 4, F dengan 5, G dengan 6, H dengan 7, I dengan 8, J dengan 9. Seperti itu.
Untuk soal A, kode barang untuk tanggal produksi yang ke-1 14 April 1982. Nanti anak-anak bisa mengoreksi kembali, berarti ini 14-nya BE, ini 04 berarti AE. Selanjutnya 1982 1982 AJIC. Untuk yang kedua 27 Oktober 2021 berarti CHBACACB. Untuk soal B, tanggal produksi barang untuk kode yang ke-1 CDAFCAAB, ini berarti tanggal 23 bulannya 05 tahunnya 2001, ini sama dengan 23 Mei 2001. Untuk soal kedua BDAE BJIE berarti ini tanggal 13 bulannya 04 tahunnya 1984 sama dengan 13 April 1984. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.